Goran Pandev, saya memenangkan segalanya bersama Inter Milan. Pahlawan treble winners Inter Milan, Goran Pandev mengatakan bahwa dirinya tidak menyesali perjalanan karirnya karena telah sukses memenangkan segalanya ketika berseragam Nerazzurri. Meraih kesuksesan memenangkan treble winner bersama Inter pada musim 2009-2010 silam di bawah asuhan Jose Mourinho menjadi capaian tertinggi Pandev di level klub. Pandev sendiri pertama kali menginjakkan kakinya di Italia dengan datang membela tim akademi Inter Milan pada tahun 2001. Bersama Inter, Pandev merasakan kesuksesan terbesar dalam karir sepak bolanya dengan menjuarai Serie A 1 kali, Coppa Italia 2 kali, Liga Champions 1 kali dan Piala Dunia antar klub 1 kali. Dalam sebuah wawancara dengan Il Secolo 19 setelah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pesepak bola, Pandev membahas perjalanan karirnya secara keseluruhan, khususnya trofi yang ia menangkan bersama Nerazzurri. Keputusan Pandev untuk pensiun ini diambil di usianya yang ke-39 tahun. Pandev memutuskan untuk berhenti sebagai pemain dengan terakhir membela klub Serie B yaitu Parma. Impian saya untuk datang dan bermain di Italia telah terwujud, yang merupakan impian setiap anak. Tidak ada penyesalan di sepanjang karir saya karena saya telah memenangkan segalanya bersama Inter dan juga bersama Makedonia di kejuaraan Eropa. Tidak ada penyesalan, kata Pandev. Inter Milan bakal rugi besar jika negosiasi kontrak baru Skriniar gagal. Inter Milan akan membuat kesalahan fatal jika negosiasi perpanjangan kontrak Milan Skriniar berakhir gagal total sebelum pembukaan bursa transfer Januari 2023. Kontrak Skriniar saat ini di Giuseppe Meazza bakal berakhir pada Juni 2023 mendatang, dan menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, bahwa pembicaraan antara pemain dengan klub terkait kontrak baru tengah berlangsung. Dalam 10 hari pertama bulan Oktober 2022 harus ada beberapa gerakan serius dalam negosiasi. Inter tahu bahwa mereka wajib menawari Skriniar kesepakatan baru minimal 6 juta euro net per musim, mengingat Paris Saint-Germain bersedia memberinya gaji sebesar 9 juta euro net per musim. Jika Inter gagal meyakinkan Skriniar untuk menyepakati kontrak baru, maka mereka terpaksa menjualnya di jendela transfer Januari dengan harga yang sangat murah sebesar 20 hingga 25 juta euro. Inter jelas merugi karena tidak bisa lagi menjualnya dengan harga yang pantas untuknya, mengingat situasi kontrak sang pemain saat ini. Mau tidak mau Inter harus melepasnya pada Mercato Januari jika gagal menyepakati perpanjangan kontrak daripada kehilangannya secara gratis pada musim panas mendatang. Sebagaimana diketahui, ada banyak tim besar di kompetisi Eropa yang sangat tertarik memboyongnya dari Inter, terutama Paris Saint-Germain, yang telah beberapa kali mengajukan tawaran pada musim panas 2022 kemarin. Peminat Skriniar sekarang kian bertambah. Jika sebelumnya PSG menjadi kandidat kuat, kini Manchester City dan sejumlah tim Liga Premier Inggris lainnya turut serta dalam perebutan pemain timnas Slovakia tersebut pada Mercato Januari. Ex-Nerazzurri, Kolovati, kompetisi masih panjang, Inter masih terlibat persaingan Scudetto. Mantan bek Inter Milan dan AC Milan, Fulvio Kolovati mengatakan bahwa kompetisi Liga Italia Serie A musim 2022-2023 ini masih panjang dan masih ada banyak poin yang bisa diperebutkan. Dengan demikian menurutnya Inter Milan jelas masih memiliki peluang yang sama dengan pemuncak klasemen sementara, Napoli dalam perebutan Scudetto. Dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Kolovati tak begitu risau dengan kinerja mengecewakan Inter hingga pekan ke-7 Serie A. Kolovati menilai bahwa pasukan Simone Inzaghi belum keluar dari persaingan gelar Serie A meski Napoli menjadi tim favorit untuk saat ini. Jika saya harus memilih tim favorit hari ini, maka saya akan mengatakan Napoli. Namun, kompetisi masih panjang dan kita bisa membahas tentang persaingan antara Napoli, Milan, dan Inter, ujar Kolovati. Tentang krisis performa yang tengah dialami Juventus, Kolovati mengatakan, "Saya pikir krisis yang sebenarnya terjadi pada Juve situasinya berbeda dibandingkan dengan Inter. Ada terlalu banyak masalah dan kesulitan." Denzel Dumfries kecewa dengan performa Inter musim ini. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries, memberikan komentar terkait penampilan buruk yang ditunjukkan oleh Nerazzurri di Serie A musim ini. Dumfries mengaku sangat kecewa. Inter Milan menunjukkan penampilan yang mengecewakan di Serie A musim ini.
Pasalnya dari 7 pertandingan pembuka, Inter sudah menelan 3 kekalahan. Hasil itu lantas membuat Nerazzurri tertahan di peringkat ke-7 dengan koleksi 12 poin. Mereka tertinggal 5 angka dari Napoli yang masih nyaman di pucuk klasemen. Jebloknya penampilan Inter musim ini membuat banyak pihak kecewa. Bahkan Denzel Dumfries juga mengaku memiliki perasaan serupa. Meski demikian, Dumfries menilai jeda internasional bulan ini akan mampu membuat pemain Inter menjernihkan kembali pikiran mereka untuk bisa bangkit kembali di Liga Italia. Situasi yang dihadapi oleh Inter pada saat ini benar-benar menjengkelkan. Kami ingin mengubah keadaan secepat mungkin. Mungkin jeda internasional kali ini sedikit mengganggu, tapi di sisi lain itu juga bisa jadi kesempatan bagi para pemain untuk menjernihkan pikiran kembali, ujar Dumfries kepada media asal Belanda, The Telegraph. Javier Zanetti, Inter masih percaya pada Simone Inzaghi. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, ikut memberikan komentar terkait masa depan Simone Inzaghi di akuat Nerazzurri yang mulai dipertanyakan. Zanetti memastikan bahwa Inter masih percaya pada sang manajer. Pasalnya dari 7 pertandingan pembuka mereka di Serie A, Inter sudah kalah sebaniro. Gerard Deulofeu, jangan terlalu cepat menghakimi Inter. Penyerang sayap Udinese yaitu Gerard Deulofeu, masih menganggap Inter Milan sebagai salah satu penantang Scudetto Serie A musim ini. Inter Milan saat ini sedang merana di Serie A, usai menelan 3 kekalahan dari 7 giornata awal yang baru mereka mainkan. Berkat catatan buruk itu, pasukan Simone Inzaghi kini tercecer di urutan ke-7 klasemen sementara dan terjebak dalam krisis serius. Kendati demikian, winger Udinese yakni Gerard Deulofeu memandang bahwa orang-orang saat ini terlalu cepat untuk menyepelekan Inter. Pemain asal Spanyol ini merasa bahwa Inter bisa bangkit dalam waktu dekat dan kembali lagi ke trek untuk menjadi penantang Scudetto. Inter adalah tim yang hebat. Mereka baru saja menelan kekalahan dan orang-orang sudah menyimpulkan kalau mereka sekarang mengalami krisis, ucap Deulofeu kepada Tuttosport. Musim baru saja dimulai, lanjut ex-pemain AC Milan ini. Giuseppe Marotta yakin Inter bakal bangkit usai jeda internasional. CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta, mengaku sangat yakin Nerazzurri akan kembali ke performa terbaik mereka usai jeda internasional. Inter Milan mencatatkan start buruk di Serie A musim ini. Pasalnya dari 7 laga pembuka, Inter hanya mampu mendapatkan 4 kemenangan dan sudah 3 kali kalah. Hal itu lantas membuat Nerazzurri saat ini menempati peringkat ke-7 dengan koleksi 12 angka, atau terpaut 5 angka dari Napoli yang masih menguasai tahta klasemen. Bahkan di Liga Champions, Inter juga sudah kalah 1 kali dari 2 pertandingan di babak penyisihan grup. Meski demikian, Giuseppe Marotta mengaku sangat yakin Inter akan kembali ke performa terbaik mereka setelah jeda internasional bulan ini. Hal itu mengacu pada fakta di mana situasi yang dihadapi saat ini sangat mirip dengan perjalanan mereka pada musim 2020-2021 saat Inter meraih Scudetto ke-19 di bawah arahan Antonio Conte. Lihatlah fakta bahwa saat ini Inter memiliki poin yang sama dengan yang diraih pada musim Scudetto di bawah Antonio Conte, ujar Marotta. Simone Inzaghi diklaim masih layak jadi pelatih Inter Milan. Mantan gelandang Inter Milan, Stefano Dalmat, menilai Simone Inzaghi masih layak untuk dipertahankan sebagai pelatih skuad Nerazzurri. Dalmat menilai Inzaghi telah memberikan dampak yang sangat besar pada musim lalu. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Inter Milan mengawali kiprah mereka pada musim 2022-2023 dengan hasil yang mengecewakan. Pasalnya dari 7 pertandingan pembuka di Serie A, Inter sudah menelan 3 kali kekalahan. Hal itu lantas membuat Nerazzurri saat ini tertahan di peringkat ke-7 dengan koleksi 12 poin atau tertinggal 5 angka dari Napoli yang berada di pucuk klasemen. Buruknya penampilan Inter musim ini lantas membuat Simone Inzaghi mendapatkan kritikan yang sangat keras. Bahkan tak sedikit pihak yang mulai menyuarakan pemecatan sang manajer. Meski demikian, Stefano Dalmat memiliki pendapat yang berbeda. Dalmat justru menyebut Inzaghi masih layak untuk dipertahankan sebagai manajer Inter. Dalmat menyebut Inzaghi telah terbukti mampu menangani masa sulit pada musim lalu usai Inter ditinggalkan sejumlah pemain pilar seperti Romelu Lukaku, Achraf Hakimi dan Christian Eriksen.